Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkotul Halia, mahasiswa semester 4 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Bakti Negara Tegal. Pada presentasi kali ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan Madrasah Ibtidaiyah dengan judul Pancasila sebagai Dasar Negara yang diampu oleh Bapak Muhammad Duror An-Nasih, MPD. Saya sebagai pemateri 1 dan nanti ada Syifa Salsabila sebagai pemateri 2, yaitu tentang Pancasila sebagai dasar negara. Negara merupakan sesuatu yang hidup, tumbuh, mekar, dan dapat mati. Maka pengertian dasar negara meliputi arti, basis, atau fundamen, tujuan yang menentukan arah negara, pedoman yang menentukan dan mencapai tujuan negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Konsep Pancasila sebagai dasar negara dianjurkan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945, yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara bagi negara Indonesia. Adapun fungsi Pancasila sebagai dasar negara yaitu yang pertama, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Yang terakhir, menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945 dan mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar untuk mewajibkan perintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Pancasila sebagai ideologi juga mengandung sistem nilai yang bersifat menyuruh. Pancasila merupakan dasar kehidupan dasar sehari-hari, baik berdasarkan realita kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, masyarakat harus lebih dahulu memahami dasar falsafah dan ideologi negara itu sendiri, yang selanjutnya akan mendorong perilaku warga negara, rakyat maupun penyelenggara negara dalam suatu realitas. Adapun 5 peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yaitu dengan menyatukan banyak perbedaan-perbedaan yang ada di antara masyarakat. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai dasar filsafat, yaitu pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik setelah peristiwa dijajah oleh negara asing, sebagai pondasi dalam memperkuat sikap religi dan sosial. Yang terakhir ialah menjadi pegangan hidup menjadi warga negara yang baik. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara, yaitu menjadi sumber dari segala sumber yang ada. Kemudian yang terakhir, Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia. Adapun perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang akan disampaikan oleh Syifa Salsabila. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian Soekarno memberi istilah dasar negara dengan nama Pancasila. Menurut Profesor Mr. Ahmad Yamin, perkataan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 suku kata yang mengandung 2 macam arti, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya batu
batu sendi, alas, dan dasar. Sedangkan menurut Profesor Dewanegari, sila yang artinya peraturan tingkah laku yang penting, baik, senonoh dari kata sila ini dalam bahasa Indonesia menjadi susila, artinya tingkah laku yang baik. Selanjutnya, pidato Profesor Muhammad Yamin berisikan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketahanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Supomo menyatakan gagasan tentang rumusan 5 dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato pada sidang BPU PKI. Isi pidatonya terdapat beberapa susunan terkait 5 asas dasar negara Indonesia, yaitu nasionalisme atau kebangkitan nasional, integralisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Adapun perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang-sidang BPU PKI pertama, sidang Panitia 9, sidang BPU PKI kedua, serta akhirnya disahkan sebagai dasar filsafat maupun ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut NKRI. Sidang BPU PKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada tahun 1947, Insinyur Soekarno mempublikasikan bahwa pada tanggal 1 Juni memperingati hari lahirnya Pancasila. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali sebagai konstitusi di Indonesia sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Dasar Negara Republik Indonesia termuat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinamakan dengan Pancasila. Adapun tata urutan dan rumusan Pancasila yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Basis Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa dan puncaknya adalah keadilan sosial yang merupakan tujuan dari 4 sila yang lainnya, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, sila ketuhanan yang Maha Esa memuat dimensi vertikal dari kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Sedangkan sila-sila yang lainnya memuat dimensi horizontal dari 3 segi kehidupan nasional itu.